Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar kita di malam hari ini. Sebelum kita mulai ke webinarnya, aku izin mau make sure dulu apakah suara aku bisa terdengar dengan jelas? Boleh di-reaction? Oke, terima kasih. Selamat datang di acara webinar series by Work Abroad Academy, Sabtu 7 September 2024, dengan tema kita di malam hari ini, yaitu berkarir menjadi Early Childhood Educator di Jerman. Nah, di malam hari ini, bersama aku, Rania, kita akan ngobrol bareng speakers kita nanti, yaitu Kak Vicky Nastasya, selama 1 jam ke depan pastinya. Kita akan kupas tuntas mengenai journey-nya Kak Vicky nih, hingga sukses berkarir di Jerman, dan, pastinya Kak Vicky ini juga alumni Ausbildung, teman-teman semuanya. Tapi sebelum, kita mulai ke webinarnya, aku mau minta teman-teman jika berkesempatan untuk on cam, mari on cam bareng aku dan juga Kak Vicky nantinya. Tapi jika teman-teman belum berkesempatan, nggak apa-apa banget untuk off cam, dan stay sampai akhir sesi kita nanti karena bakal ada surprise dari aku pastinya setiap, di webinar ini. Dan, di malam hari ini, aku juga mau izin sama teman-teman untuk, cerita sedikit terlebih dahulu mengenai Work Abroad Academy. Jadi, buat teman-teman yang belum follow Instagram-nya Work Abroad Academy, boleh banget follow dulu Instagram-nya sekarang, boleh banget buka HP-nya dulu, follow Instagram Work Abroad Academy, biar nggak ketinggalan, tentang program-program atau event-event yang kita laksanakan. Jadi, teman-teman bisa keep update dengan program-program atau event yang akan dilakukan oleh Work Abroad Academy. So, sebelum kita lanjut ke webinarnya, aku yakin di sini banyak banget teman-teman yang baru join atau baru tahu adanya, webinar dari Work Abroad Academy sendiri. Jadi Work Abroad Academy itu merupakan platform yang, menyediakan bimbingan, untuk kursus bahasa asing bagi teman-teman yang berminat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, di sini kita merupakan unit bisnis dari Scholars yang berada under Ruang Guru, teman-teman. Nah, siapa sih yang nggak tahu Ruang Guru di sini? Pastinya semua teman-teman tahu ya Ruang Guru. Jadi kredibilitas kita pastinya sudah resmi dan terpercaya karena lebih dari 10.000 siswa yang udah belajar bahasa asing di kita dan, mereka juga udah tersebar di 46 negara saat ini yang, untuk bekerja ataupun untuk sekolah, melanjutkan studi di luar negeri. Nah, teman-teman, untuk Work Abroad Academy sendiri, khususnya dari Scholars, kita menyediakan, persiapan bahasa asing untuk program kerja ke luar negeri. Karena untuk bekerja ke luar negeri, khususnya dari program Ausbildung di Jerman, Tokutegino di, Jepang, dan juga G2G di Korea, teman-teman membutuhkan adanya skill bahasa sesuai dengan negara tersebut. Nanti teman-teman juga bisa tanya sama Kak Vicky, gimana sih di Jerman, apakah memang harus bisa bahasa Jerman buat, bekerja di sana atau gimana? Teman-teman nanti bisa, tanya ke Kak Vicky karena nanti aku akan kasih 3 orang yang berkesempatan nanya langsung ke Kak Vicky di akhir sesi. Nah, untuk, bekerja ke luar negeri sendiri kenapa sih, Kak? Apa alasannya? Kenapa bisa ada kesempatan untuk bekerja ke luar negeri bagi orang Indonesia? Jadi, khususnya untuk Jepang, Jerman, dan juga Korea itu, mereka memiliki angka, usia produktif yang sangat rendah, teman-teman. Jadi, untuk para pekerja mereka itu kuantitasnya sangat rendah dan lowongan pekerjaan malah di sana berlimpah. Jadi mereka menyediakan 500.000 lebih lowongan kuota pekerjaan untuk para pekerja asing yang bisa bekerja di mereka, dengan peluang teman-teman bisa mendapatkan gaji hingga 30 juta di luar negeri khususnya Jepang, Jerman, dan juga Korea. Nah, itu sangat berbanding terbalik ya dengan Indonesia saat ini yang mana kita angka penganggurannya sangat tinggi, tapi lowongan pekerjaan, minim dan juga requirement-nya sulit gitu. Dan pastinya teman-teman juga bisa lihat dari artikel-artikel yang ada kalau, Jerman itu sangat membutuhkan untuk, pekerja asing bisa bekerja di mereka dan teman-teman nanti boleh banget buat nanya langsung gimana situasi dan kondisi di Jerman sendiri khususnya dari bidangnya Kak Vicky yaitu, guru TK ya kalau di Indonesia, nanti boleh teman-teman nanya ke Kak Vicky secara langsung by chat di, question box juga boleh nanti aku bantu untuk, sampaikan ke Kak Vicky. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung mengenai, bekerja ke luar negeri, bimbingan bahasanya gimana, teman-teman boleh banget chat ke
link yang udah aku sematkan di chat box. Teman-teman gratis untuk nanya lebih lanjut mengenai program-program kerja ke luar negeri itu bagaimana dan, apa sih mungkin keraguan dari teman-teman sendiri, boleh banget untuk nanya ke konsultan kita atau ke admin kita, nanti akan diarahkan dan pastinya free dan gratis. Jadi aman banget buat teman-teman tanya sebanyak mungkin yang teman-teman pengen ketahui. So, mungkin sekian dulu cerita singkat tentang Work Abroad Academy-nya, nanti akan aku lanjutkan di akhir sesi. Pastinya teman-teman di malam hari ini udah nggak sabar banget buat masuk ke sesi webinar bareng Kak Vicky. Nah, di malam hari ini kita bakal kupas tuntas nih terkait gimana sih berkarir di Jerman melalui program Ausbildung, terus gimana proses dan tahapannya yang bisa kita lalui untuk, bisa sukses seperti Kak Vicky menjadi Early Childhood Educator di Jerman dan juga konsultan parenting di Jerman, terus, budaya kerja di Jerman itu gimana, dan pastinya tips and trick dari Kak Vicky untuk bisa berkarir di Jerman. So, selamat malam Kak Vicky dari Indonesia, gimana nih kabarnya, Kak? Hai, apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Kabar baik banget. Ya, udah excited karena hari ini tuh spesial banget ya. Hari ini sebenarnya hari Sabtu, kindergarten kan tutup karena cuman buka Senin sampai Jumat. Dan hari ini ekstra banget ke kindergarten loh, karena kan lagi kosong ya. Terus kalau misalnya kita ceritain tentang gimana cara cara jadi guru TK di Jerman, ya harus diliatin dong kindergartennya kayak apa biar makin semangat gitu. Nanti sebelum kita mulai boleh nggak Vicky please 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 supaya bisa ngasih lihat dulu ini kindergarten tempat Vicky ngajar tuh kayak apa. Boleh ya? Izin ya. Boleh banget, boleh banget. Thank you banget buat Kak Oke. Vicky karena di malam hari ini pastinya kalau di Indonesia kan sekarang lagi malam Minggu ya, dan teman-teman Ya. yang Ini udah ini masih siang, itu masih siang. karena di kita masih udah malam, terus teman-teman juga menyempatkan waktunya di malam Minggu ini bisa Iya, ngobrol kita dan ngedate ya. sharing. Jadi ngedate sama Vicky. Sorry nih bilang sama pasangannya kali ini ngedate-nya sama Vicky aja gitu. Di malam hari ini kita cari ilmu dulu buat bisa kerja ke Jerman nih, dari Kak Vicky sendiri. Ya, dan pastinya positive vibes ya. Hari ini harus positive vibes ya. Oke. Oke, So, mau jalan-jalan dulu ya sebentar, boleh 5 menit boleh banget, aja, Kak, oke? boleh. Soalnya udah ditungguin sama yang lain. So, jadi Boleh, siap, ini Kak. hari ini Vicky, ini pintu masuknya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang masuk apa nganterin anaknya, mereka masuknya dari situ. Lalu di sini ada kelihatan kan ya? Terus suaranya juga jelas kan? Jelas, aman, Kak? Jelas, aman. Ini sepatu bot nanti ditaruh di situ karena di sini kan cuacanya ada empat ya, musim semi, musim panas, musim gugur sama winter. Jadi kalau pas musim dingin ya mereka pada pakai sepatu bot karena sekarang masih musim panas, makanya kelihatan dari pakaiannya. Makanya itu masih Mhm. kosong untuk rak sepatu botnya karena nggak ada yang pakai sepatu bot. So ini nanti masuk ke sini, terus lalu di sini nanti mereka taruh pakaian mereka, garderobe apa, wardrobe mereka. Di sini juga ini tempat wardrobe mereka. Nah, di sampingnya wardrobe ini ada kitchen, ada dapur di mana koki khusus untuk anak-anak yang tahu tentang nutrisi anak dia masak. Jadi setiap hari itu kita ada fresh food di sini. Jadi ada kokinya yang masakin buat anak-anak. Nah, ini karena kindergarten ya tutup ya, jadi kursinya dinaikin ke atas supaya bisa dibersihin. Nah, ini kitchennya seperti ini. Nanti ada kokinya masak, terus pas jam makan kita pada di sini makan semua. Ini ada ya ya makanan-makanan yang nanti buat dimasak gitu kan. Jadi kalau waktu sarapan dan makan siang dan snacks kita selalu di dapur. Karena di sini kan mereka seharian ya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi beneran semuanya tuh dilakukan di sini. Nah, setelah itu di sini ada tempat mainan anak-anak juga bisa konstruksi, bangunan konstruksi di sini. Terus kalau yang mau baca buku literasi mereka bisa baca Oh, buku. sepertinya kita ada kendala koneksi ya sama Kak Vicky. Hai Kak Vicky. Oke, waduh, sebentar ya teman-teman, kita, sedikit terputus dengan koneksinya Kak Vicky, jadi kita
sabar sebentar untuk nunggu Kak Vicky buat join lagi di Zoom kita hari ini. Jadi buat teman-teman, lagi-lagi, sebelum Kak Vicky masuk, boleh banget buat follow lagi Instagram-nya Work Abroad Academy, biar nggak ketinggalan info-info tentang, event-event atau program-program dan juga webinar yang akan dilaksanakan oleh Work Abroad Academy, selama beberapa bulan ke depan. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan, jadi follow dulu Instagram Work Abroad Academy, Scholars, Ruang Guru, dan semuanya. Oke, Oke, Vicky udah balik lagi nih, udah bisa oke, kedengeran belum? oke Kak, aku bantu spotlight lagi ya, Kak Vicky. Eee, halo Udah Kak bisa Vicky. kelihatan kah? Sudah Ya, sudah. tadi kan ini di kindergarten kita nggak punya ini ya, jadi harus pakai hotspot dari handphone. Jadi tadi handphonenya ketinggalan. Tadi mati. Tadi sampai mana ya ngelihatnya? Sampai Di mana konstruksi. literasi anak-anak bisa baca buku. Ya, terus ini ada kamar mandinya dipisah cewek sama cowok. Dan itu lihat deh, toiletnya itu mungil sekali. Itu buat anak-anak. Jadi mereka bisa mandiri, bisa ke toilet sendiri. Jadi nggak perlu digendong dan lain sebagainya. Terus lihat deh ini juga. Itu cuma segitu doang, pendek banget. Jadi mereka tuh benar-benar di sini furniture-nya juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan ini yang paling penting, ini grup em, kelasnya, main group ya. Ini di mana anak-anak beraktivitas di sini. Kita bisa main, kalian lihat di sini ada mainannya. Jadi mereka, dan ini pada pendek-pendek semua gitu mobilnya. Jadi furniture itu anak-anak bisa ngambil-ngambil sendiri. Dan kayak gini. Jadi setiap box itu ada mainan-mainannya yang udah disortirin em, supaya mereka tahu, oke kalau misalnya udah main ini udah selesai, diberesin lagi gitu ya. Di sini juga mereka bisa konstruksi juga. Kalau di situ kalau misalnya mereka mau kayak duduk-duduk nyantai sambil ngobrol, ya. Jadi seperti ini kindergarten di Jerman. Nah, sekarang ini tempat kreatif table. Kenapa? Karena di sini banyak materi-materinya. Gunting ditaruh di atas, Mhm. karena ada beberapa material yang harus mereka tanya dulu boleh nggak pakai gitu. Jadi yang safe mereka bisa ngambil dari bawah, yang harus nanya di agak paling tinggi. Gitu. Ini untuk role play. Ini untuk role play. Mereka bisa main kayak ada kitchen setnya. Kelihatan nggak sih? Lucu banget, gemes. Masih ada, nah ini dari kayu semua ya, bukan plastik ya. Jadi Mhm. terus juga mereka ada kostum-kostum. Terus di sini ya diversity banget deh. Diversity-nya itu udah bisa kelihatan dari boneka yang kita punya. Ada boneka yang kulitnya warnanya juga beda-beda. Jadi tuh mereka udah terbiasa gitu. Tuh rambutnya juga ada yang beda-beda. Jadi di sini nggak ada cuman boneka Barbie doang. Ya, kalau gitu sepintas tentang kindergarten di Jerman. Dan ini tempat Vicky kerja loh. Oke, terima kasih banyak buat, mini room tour-nya buat kita di Indonesia ini. Pastinya aku amazed ya ngelihat, eee, TK di sana kayak, wow, kayak di-manage per section itu, adik-adik di sana bisa, belajar sesuai dengan minat mereka pastinya ya, Kak. Dan Ya, itu juga dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya? ya. Jadi Wow. karena konsep kindergarten di sini itu supaya orang tua jadi bisa bekerja lagi gitu ya. Jadi biasa orang tua yang kerja jam 8, jadi mereka bisa nganterin anaknya jam 7 ke kindergarten, lalu dia kan ada waktu 1 jam untuk pergi kerja ya kan, terus pulangnya jam 4 misalnya, jadi dia ada waktu 1 jam di jalan untuk bisa jemput anaknya lagi gitu. Oke, 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 oke. Mungkin sedikit, mini room tour-nya sudah diperlihatkan oleh Kak Vicky. Jadi sekarang mungkin biar, waktunya nanti akan lebih panjang lagi, aku, persilakan Kak Vicky untuk, present materi dari Kak Vicky ke teman-teman di malam hari ini. Jadi aku bantu Oke, present ya, Kak? ya Oke, bisa di share screen sekarang. siap.
Oke, udah kelihatan belum ya, Kak? Kelihatan, tapi mungkin Oke, slide-nya siap. dijadiin satu. Oke, Oke, next. Kita udah tahu oke. ya di sini kita mau ngomongin apa. Nah, sekarang nih Vorstellung itu artinya introduction. Kenapa ini pakai bahasa Jerman? Karena kan ini sebenarnya kalian supaya mau jadi guru TK di Jerman. Jadi penting banget harus bisa bahasa Jerman di sini. Mau memperkenalkan diri, nama Vicky itu Vicky Nastasia. Vicky di Jerman itu dari tahun 2008 dan jadi guru TK di Jerman itu dari tahun 2014 ya. Dan ya udah lumayan lama juga di sini. Em, Tadi udah di-mention kalau Vicky itu lulusan Ausbildung, ya. Jadi waktu itu Vicky Ausbildungnya 5 tahun. Yang 2 tahun itu sebagai nursery nurse atau Kinderpflegerin, di bahasa Jerman artinya atau bahasa Inggrisnya nursery nurse. Lalu habis itu 2 tahun. Habis itu dilanjutin lagi jadi edukator, jadi early childhood educator gitu ya. Yang durasinya itu 3 tahun. Jadi komplit semuanya 5 tahun. Nah, bahasa yang Vicky kuasai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Terus juga di kindergarten pengennya semoga I don't know cita-citanya mau punya kindergarten sendiri di Indonesia semoga tercapai. Belum tahu tapi ini cita-cita sih. Pengen banget punya kindergarten di Indonesia. Hobinya main gitar, main drum karena aku juga bisa main drum dan juga nyanyi. Suka nyanyi, pokoknya yang berhubungan dengan musik. Berhubungan dengan musik itu suka banget. Oke, kalau gitu, udah perkenalkan sedikit tentang Vicky. Sekarang kita masuk ke materinya. Boleh dibantu? Boleh. Oke. Oke, next. Bagaimana sih jadi perjalanan berkarir di Jerman melalui program Ausbildung? Jadi yang tadi udah di-mention juga, paling pertama nih ya, kalian harus mampu menguasai bahasa Jerman. Kenapa? Karena kamu bayangin aja, kamu kerja di sini sama anak-anak dan mereka ini harus bisa bahasa Jerman dan mostly ya emang mereka anak-anak dari keluarga Jerman gitu ya. Jadi kan akan kesulitan kalau misalnya kamu ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan kita itu sebagai guru harus memberikan contoh cara berkomunikasi yang baik gitu ya dengan menggunakan kata-kata yang sopan, yang kalau dibilang bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kalau di sini berarti bahasa Jerman yang baik dan benar. Dan itu levelnya untuk karena udah pernah Ausbildung dan itu levelnya kita saingan, bukan saingan sih ya. Teman-teman college kita tuh orang-orang Jerman semua kebanyakan mostly. Jadi ya kalau kita asli original Jerman semua kan, ya kita harus paham mereka ngomong apa, kita harus ngerti materinya apa dan ujiannya pun di sini ada 3, ujian lisan, teori, dan praktek. Nah, jadi kalian bisa bayangin kan betapa pentingnya kalian itu menguasai bahasa Jerman. Dan disarankan dengan levelnya itu minimalnya B1 atau B2 ya. Itu udah deh kalau misalnya udah B1 atau B2 kamu bisa, tapi juga tidak menjamin. Kamu juga harus paham isinya apa gitu ya, harus bisa berkomunikasi juga. Jadi penting banget bahasa tuh nomor satu di sini. Bahasa tuh nomor satu. Kalau enggak, kamu akan susah untuk apapun yang kamu lakukan tuh akan susah di sini. Jadi bahasa Jerman itu penting banget gitu. Dan pastinya Scooters bisa bantuin ya kalian untuk bisa belajar bahasa Jermannya. Lalu yang kedua, kalian harus cari informasi tentang program Ausbildung. Tergantung nih, Ausbildung tuh banyak ya. Kamu mau jadi guru, atau kamu mau jadi koki, pemasak juga bisa. Kamu mau kerja di hotel, itu juga bisa jadi lewat jalur Ausbildung. Kamu mau di sini di salon juga Ausbildung. Kamu mau jadi taksi, apa supir taksi, itu juga ada Ausbildungnya. Jadi di sini tuh negara yang benar-benar sistem Ausbildung itu lebih dari student apa kuliah karena kalau misalnya kuliah kamu kuliah gitu ya teori kalau Ausbildung kamu itu langsung terjun di dunia di mana kamu mau belajar kayak misalnya kamu mau jadi guru TK ya kamu belajar di college kamu plus kamu kerja langsung di kindergarten gitu ya karena nanti ada dosen yang datang ke kindergarten tempat kamu kerja dan mereka akan ngetes kamu seperti apa. Kamu harus bikin proyek sama anak-anak yang kamu nanti presentasiin ke dosen kalau misalnya dia datang. Kamu juga harus punya mentor di kindergarten yang kamu mentorin dan kebetulan Vicky juga sekarang jadi mentor salah satu murid Ausbildung kita di sini dia datang dari Thailand
Itu Vicky yang mentorin. Jadi kita Vicky kerja sama dosennya tersebut. Kalau misalnya ada tugas-tugas, jadi Vicky akan bantu dia. Nanti kalau dosennya datang, kita bikin proyek segala macam, itu Vicky terlibat di dalamnya gitu. Jadi kamu cari tahu dulu nih, kamu mau jadi apa gitu ya. Soalnya kalau kuliah kan mungkin kamu di ekonomi misalnya, tapi nanti pas kerja kamu di bagian yang lain, bisa begitu ya. Tapi kalau misalnya Ausbildung kamu udah belajar jadi guru TK di Jerman, kamu nggak mungkin nantinya selesai lulus Ausbildung kamu jadi apa gunting rambut, itu nggak mungkin gitu. Jadi di situ benar-benar udah terjuru, makanya di sini semua yang ikut Ausbildung itu mereka profesional di dalamnya karena mereka nggak belajar yang lain-lain, mereka hanya fokus di bidang itu aja gitu. Mereka bisa jadi pakar di situ. Terus juga senangnya itu kalau kamu ikut Ausbildung, kamu tuh udah dibayar. Artinya kamu kan udah kerja nih, dan kerja walaupun kamu sambil belajar, kamu udah digaji, kamu dapat gaji dari tempat kamu bekerja. Kayak misalnya Vicky kerja di ikut Ausbildung di kindergarten, dan sewaktu Vicky kuliah itu udah digaji sama mereka. Karena kan Vicky kerja di sini, walaupun sifatnya sambil belajar, ya melakukan eksperimen sama anak, apa program-program proyek sama anak-anak, tapi tetap jadi kita udah dibayar dan juga kita mendapatkan ilmu gitu. Senangnya di situ. Kalau kamu jadi koki juga sama, mau jadi pemasak, mau jadi apapun Ausbildung yang kamu ambil, jadi perawat di rumah sakit, kamu juga dapat uang dari situ. Jadi kayak magang, tapi benar-benar profesional yang kamu pelajarin hanya di bidang itu aja dan yang enggak yang lain. Em, tapi juga bisa dilihat ya, nggak semua Ausbildung kamu dapat bayaran gitu. Jadi kamu harus tahu dulu Ausbildungnya mana aja nih yang dapat bayaran atau enggak gitu. Ya, jadi mencari posisi Ausbildungnya itu kamu mau Ausbildungnya di mana, terus juga nantinya kamu mau jadi apa gitu. Dan yang berikutnya kamu harus siapin dokumentasi aplikasinya itu. Nah, ini sih banyak apa birokratinya yang pasti ya. Pertama, kamu harus ijazah. Ijazah kamu walaupun SMA, SMK itu nggak masalah jadi guru TK. Kamu nggak perlu S1, kamu nggak perlu S2, kamu nggak perlu S3, kamu nggak perlu apapun untuk jadi guru TK di Jerman. Ausbildung itu kamu bisa pakai SMA atau SMK yang biasa gitu ya. Tapi yang paling banyak itu, yang paling ribetnya itu ya kamu harus terjemahin bahasanya. Maksudnya apa sertifikat kamu tuh harus diterjemahin dulu ke bahasa Jerman pakai orang yang udah disumpah gitu ya. Ada orang-orang yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jerman yang udah disumpah. Nah, kamu habis itu dilegalisir. Kamu harus melegalisir apa namanya dari SMA, terus juga lulusan, kalau misalnya kamu lulusan kuliah itu juga kamu harus lakukan. Pokoknya semuanya harus kamu terjemahin terus dilegalisir. Terus juga yang penting itu sertifikat bahasanya, memadai atau enggak. Kamu nggak bisa pakai A1, level A1 untuk jadi guru TK di Jerman, itu nggak akan bisa. Jadi harus B1 atau B2 gitu ya. Jadi baru itu minimalnya. Jadi itu harus kamu lihat dulu punya atau enggak sertifikatnya. Ya, nah, setelah kamu melamar itu aplikasi ya misalnya dari Berufskolleg, kalau kan di Berufskolleg gitu ya, tempat jadi guru TK di Jerman itu untuk college-nya. Nah, itu kamu nanti kasih semua dokumennya dan juga kamu juga harus mensetarakan ya. Jadi nanti apa eh, sertifikat SMA atau halo? Oke, Halo? aman Kak? Sertifikat SMA dan SMK kamu harus disetarakan dulu. Jadi ini tuh kamu nilainya apa di sini. Jadi levelnya tuh apa? Karena sering banget ada, iya saya udah udah S1 atau S2, tapi ternyata pas disetarakan levelnya, kamu hanya setara SMA di sini. Jadi kamu nggak bisa langsung apa disamakan kayak kamu udah kuliah gitu. Nah, itu makanya penting untuk disetarakan dulu kamu levelnya tuh apa. Dari sertifikat kamu di Indonesia, di Jerman itu dilihatnya seperti apa. Jadi bagi yang kemarin nih yang DM Vicky, ya Vicky tapi saya udah kuliah nih, lagi kuliah atau saya udah S2, apa harus ngulang lagi? Iya, kamu perlu ngulang lagi karena kan pembelajaran di Indonesia, pendidikan sama di sini kamu tahu sendiri kan, beda banget kita belajarnya. Di sini kamu nggak perlu ngajarin anak calistung gitu, kamu juga nggak perlu bikin PPK
PPKN, ini bukan apa namanya, PMM atau apalah gitu, administrasi dan lain sebagainya itu kamu nggak perlu, tapi kamu perlu mempersiapkan yang lain. Dan ini iya, kamu harus mulai lagi Ausbildung ini dari awal karena kan sistem pendidikan kita berbeda gitu. Apalagi di sini kurikulumnya telah diatur oleh undang-undang gitu. Jadi nggak ada yang oke tahun ini ngikutin A, besok ngikutin B, besok ngikutin C gitu. Kita nggak ada. Jadi semuanya diatur oleh undang-undang. Makanya penting banget kamu kalau mau ke sini, terserah nggak perlu nyelesain kuliahnya, nggak perlu S2, nggak S3, mau SMA, langsung kamu terjun ke sini juga bisa gitu. Asal, karena kamu harus harus belajar dari awal lagi. Itu sih sebenarnya. Em, dan kalau misalnya kamu udah aplikasi gitu ya, udah diterima nih di college, kamu udah biasanya diundang untuk ngikutin Zoom, kenalan dan lain sebagainya. Nah, nanti kamu baru dapat invitation dari mereka. Oke, kamu bisa ikut Ausbildung di sini. Nah, nanti dari invitationnya itu kamu bawa ke kedutaan Jerman untuk proses apply visa gitu ya. Nanti kalau misalnya udah karena tanpa tanpa paper, tanpa undangan dari mereka, kalau kamu udah terdaftar di sini, kamu nggak akan bisa ke Jerman. Karena, ya saya mau ke Jerman. Ya kamu mau ngapain ke Jerman gitu kan? Berarti kan harus ada alasannya. Entah itu kamu ikut au pair kah, atau kamu mau kerja, atau kamu mau kuliah, atau kamu mau Sprachschule. Sprachschule tuh kursus bahasa Jerman langsung di Jerman juga bisa. Itu kamu bisa ngajuin visa, tergantung kamu maunya ngapain. Atau visa turis pun juga bisa kan. Dan itu yang pasti kamu harus tahu visanya itu untuk apa. Nah, kalau kamu udah dapat visa, ini sih sebenarnya bagian yang paling sulit itu ngurusin visanya karena dari pengalaman pribadi dulu ngurusin visa tuh repot, bolak-balik bolak-balik. Ini ada yang kurang, terus datang lagi, ada yang kurang, datang lagi seperti itu ya. Jadi itu kamu mentalnya emang harus benar-benar sabar sampai semua data-data, semua dokumen yang kamu punya yang udah bisa em, mereka akhirnya dikasih dicap gitu. Oke, kamu bisa bisa ke sana. Em, Nah, setelah itu kamu kalau udah dapat visa, ya udah langsung urus-urus beli tiket segala macam. Terus kamu juga harus punya asuransi karena di sini tanpa asuransi kamu nggak akan bisa ke Jerman. Apapun itu kamu harus punya asuransi kesehatan gitu ya. Karena di sini kan sistem asuransi kesehatannya luar biasa gitu. Jadi itu syarat-syaratnya kamu harus harus punya asuransi. Nah, setelah kamu udah ke Jerman punya asuransi, punya bank account, kamu punya udah tahu mau tinggal di mana itu pun harus kamu urus dari Indonesia ya. Kamu mau tinggalnya di mana, kamu nggak mungkin ke Jerman terus ngemper, oke saya mau kemana ini gitu. Jadi semuanya itu harus udah diatur. Nah, setelah itu selesai kamu udah kuliah nih, masuk masuk Ausbildung, entah itu Kinderpflege ya 2 tahun atau Erzia 3 tahun. Nah, setelah kamu selesai kan kamu kerja, terus kamu juga dapat duit kan setiap tahunnya. Nah, kamu itu biar setiap bulan bisa bayar tempat kamu, bisa bayar kamu makan, bisa buat untuk tempat tinggal kamu. Setelah Ausbildung selesai, ya kamu langsung terjun di karir di tempat kamu melakukan Ausbildung itu. Kalau misalnya kamu di kindergarten kayak Vicky, terus ternyata di kindergarten pas Vicky lagi atau kamu lagi ikut Ausbildung ada tempat yang kosong, maksudnya ada spot yang kosong gitu, nggak ada guru. Nah, kamu bisa langsung ngelamar di situ. Biasanya sih kepala sekolahnya udah nawarin ya, apalagi kalau kamu kerjanya bagus gitu. Udah langsung nawarin, kamu mau nggak ntar selesai Ausbildung langsung kerja jadi guru tetap di sini gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang, saya mau nyari tempat lain karena mau punya pengalaman di tempat lain gitu, ya itu silahkan. Tapi biasanya kalau kamu udah lulus Ausbildung, terserah kamu mau mau kerja di mana itu kamu pasti bisa dapat sih. Apalagi kalau Ausbildung ya, karena kesempatannya luar biasa banget dan ya di sini kekurangan SDM nggak kayak di Indonesia karena di sini tuh kebanyakan orang tua gitu yang udah pada pensiun-pensiun. Kita di sini nggak punya orang-orang muda gitu yang fresh gitu yang siap untuk kerja. Dan ini yang paling penting, nggak ada batasan umur ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia kamu mau daftar Ausbildung atau mau kerja di Jerman terus dia bilang ya tapi ada batasan kerjanya, itu adalah kebijakan dari agen tersebut. Karena di Jerman itu kita nggak ada yang namanya batasan umur. Kamu mau umur 50 juga waktu itu pikir di college itu sebelah tempat temen sebangku ya itu dia ibu-ibu umur 50 tahun, anaknya ada 3. Jadi Oh, itu dia yang tadinya kerjanya di tempat lain,
punya profesi lain, tapi dia udah males profesi itu. Dia mau jadi guru TK. Akhirnya dia ikut Ausbildung dan itu bisa setelah kita lulus bareng dia kerja di kindergarten gitu. Jadi di sini tuh nggak ada batasan umur. Bahkan kalau ngelamar pun kamu nggak perlu nunjukin foto kamu gitu, atau kamu nggak perlu nunjukin betapa cantiknya atau gantengnya kamu gitu ya. Itu nggak perlu. Umur, seksual, kamu suka cewek, kamu suka cowok, kamu feminim, maskulin atau netral, karena di sini ada 3 gender yang diakui ya, bukan cewek cowok aja tapi ada juga gender netral. Itu di sini bener-bener, kalau yang bilang harus seperti ini, harus seperti ini, harus umur segini, itu rasis ya, itu seksistis, itu rasis, itu ilegal, itu nggak boleh di Jerman seperti itu. Jadi di sini benar-benar semuanya, bahkan di perusahaan pun mereka punya skala orang-orang yang berkebutuhan nih gitu ya, yang special needs, mereka harus dapat kerjaan. Karena kalau misalnya ada suatu perusahaan, dia nggak bisa masukin orang yang handicap gitu ya, atau yang berkebutuhan, itu mereka bisa dicap perusahaan yang tidak baik gitu. Jadi untuk namanya akan jadi jelek gitu. Oke. Di sini tuh keren banget sih. Semua dapat hak yang sama, semua bisa kerja kalau orang mau gitu ya. Dan juga kamu harus jaga jaringan atau connecting, nggak di Indonesia aja ya. Ini bukan vitamin B loh ya maksudnya. Kalau kamu punya connecting yang banyak, punya kenalan temen yang banyak, yang seprofesi kah atau yang tidak seprofesi, kamu akan terus mengembangkan karir kamu di sini. Ini ada insider ya, penting banget. Hanya yang kamu dengar hanya orang Jerman, orang Indonesia yang udah di Jerman. Itu dari Vicky. Sama semuanya yang udah pernah di Jerman. Tolong jangan, kamu nggak perlu nasionalis banget di sini. Maksudnya, oke, saya orang Indonesia di Jerman, saya harus punya teman Indonesia sebanyak-banyaknya. Salah, itu mindset kamu dibuang ya. Kalau kamu mau temenan sama Indonesia, mau bikin koneksi sama orang Indonesia, silakan di Indonesia, tapi jangan di Jerman. Oke, teman Vicky itu hampir semuanya internasional, bukan orang Jerman aja, orang Turki, orang Afrika, Nigeria, dari semuanya. Dan itu ngebantu Vicky banget untuk bisa berkembang di sini. Jadi jangan deh sampai sama orang Indonesia aja. Pertama, kamu akhirnya ngomongnya ujung-ujungnya bahasa Indonesia lagi. Kamu nggak akan approve apa, nggak akan practice bahasa Jerman kamu, ya kan? Dan kamu selalu komunitasnya hanya di Indonesia aja, sama orang-orang Indonesia. Dan Vicky nggak bilang itu nggak baik, tapi kalau kamu mau maju di Jerman, mindset itu jangan gitu. Kamu jangan punya mindset kayak gitu. Oke, bisa dilanjut lagi. Oke. Next, maksudnya ya, oke. Ya, jadi proses yang tahapan yang dilalui itu yang pertama ya kamu punya yang tadi udah dibahas ya, SMA atau SMK atau kuliah S1. Tapi yang pasti kamu harus disetarakan dulu. Tadi ada yang bilang nih, jadi anerkenung dari Indonesia ya Kak. Yang anerkenungnya itu dari Jerman ya. Jadi kamu harus ngirim ke ministerium di sini, Ministerium Pendidikan, bisa lewat email. Jadi itu yang agak prosesnya lama sih untuk nunggunya ya. Kamu kirim apa ijazah kamu yang udah diterjemahin, jangan yang nggak diterjemahin, orang Jerman mana ngerti ijazah kamu ya nggak sih? Jadi harus diterjemahin dulu pakai bahasa Jerman yang di apa legalisir dulu. Nah, kamu kirim nih ke Ministerium Pendidikan di sini lewat email, nanti sama dia baru dia approve. Oke, kamu standarnya apa? Kamu ini levelnya apa gitu. Baru kamu bisa apa approach untuk daftar-daftar ke sekolahan atau ke college-nya untuk ikut Ausbildung. Em, Lalu setelah itu kalau misalnya udah yang tadi Vicky kasih tahu, nah kamu itu baru masuk ke Berufskolleg. Jadi kalau misalnya di sini tuh kalau mau Ausbildung kamu nyarinya Berufskolleg ya. Entah itu kamu mau jadi dokter, bukan dokter, apa namanya, Asisten. perawat ya, perawat gitu, atau entah itu perawat orang sakit, suster gitu ya, perawat orang sakit atau perawat panti jompo itu juga ada lagi. Dan itu dicarinya luar biasa, itu gila-gilaan di sini mereka nyarinya, dan bukan cuman guru TK aja ya. Em, nah, setelah kamu ikutan di Berufskolleg itu, kamu kan akan belajar. Jadi sistemnya tuh kamu belajar di sana misalnya 3 hari dan 2 hari kamu di kindergarten full gitu. Atau kebalikannya, 2 hari di sekolahan, 3 hari atau di college, 3 hari di kindergarten tempat kamu kerja. Jadi itu praktek sama teori itu balance. Kamu jadi belajar langsung dua-duanya. Karena kamu bisa nggak sih ngebayangin kalau jadi ngajar, jadi guru
gitu ya. Tapi kamu cuma teori doang. Nanti kamu pas masuk kindergarten langsung kaget, ini nggak seperti yang aku bayangkan gitu ya. Ini kok jadinya kayak gini, nggak bisa diimplementasikan gitu. Tapi kalau misalnya dari awal kamu udah langsung teori, tapi juga kamu langsung terjun di tempat kamu nantinya untuk kedepannya kamu kerja, wow itu luar biasa banget. Jadi kamu bisa belajarnya tuh holistik gitu ya. Benar-benar itu sih kerennya program Ausbildung di Jerman tuh kayak gitu. Jadi kamu nggak buta. Jadi kamu nggak buta nanti pas kamu kerja harus ngapain tuh kamu nggak. Kamu udah tahu tugas kamu, cara kerja kamu harus ngapain, kamu udah tahu gitu. Ataupun pas kamu Ausbildung, kamu rasa oh ini ternyata bukan bukan saya banget nih. Kayaknya ini saya udah. Jadi kan nggak perlu kamu kuliah lama-lama, Ausbildung lama-lama, terus tiba-tiba kamu salah jurusan pas kerja, ya nggak sih? Karena kamu udah tahu. Nah, itu sih kerennya. Nah, for praktikum atau praktikum, ini penting banget. Jadi kalau misalnya mau jadi guru TK di Jerman itu, mereka harus tahu dulu kamu tuh punya experience nggak sama anak-anak gitu ya. Karena kan bisa jadi kamu bilang misalnya ke sini oke saya mau jadi guru TK tapi ternyata kamu nggak bisa connect sama anak-anak. Ngelihat anak tuh kamu kayak yang aduh ini kok saya ini banget ya panik atau harus ngapain gimana kayak nggak ada. Karena nggak jadi guru TK tuh harus bener-bener punya dari hati ya. Kalau misalnya orang nggak suka sama anak-anak, itu bawaannya kesel. Soalnya mereka berisik, mereka aktif gitu kan. Jadi kamu harus punya basicnya dulu. Nah, for praktikum atau praktikum itu penting. Gimana nih caranya untuk dapetin jam praktikumnya? Kalau saran Vicky mau jadi guru TK di Jerman, paling penting kamu misalnya ikut AUPR dulu atau FSJ misalnya ya. Em, supaya kamu udah tahu dulu nih sebelum kamu ikut Ausbildung, gimana sih kerja sama anak-anak di Jerman gitu ya. Apalagi kalau kamu au pair, kamu udah tahu mereka kamu tinggal di satu family dan kamu di situ udah tahu mereka tuh seperti apa, anaknya ngapain, mereka tuh kulturnya seperti apa. Kamu disekolahin bahasa Jerman, gak jarang banget orang-orang yang ikut Ausbildung itu seperti apa anak didik Vicky sekarang yang Vicky mentorin, dia dari Thailand dan dia datang ke sini awalnya jadi dari au pair gitu. Karena di au pair dia udah terjun langsung kerja sama anak-anak, tinggal di keluarga orang Jerman, dia bisa belajarnya dari situ, kamu digaji, kamu disekolahin, dan setelah itu kamu langsung ikut Ausbildung itu keren banget sih kalau bisa ya, kalau misalnya kamu mampu gitu untuk ngikutin seperti itu. Nah, setelah kamu ikut Ausbildung atau dari program Ausbildung itu ya kamu belajar dan juga eh, ke college tapi juga kamu kerja dan kamu digaji. Dan ada Anerkennungsjahr itu biasanya di tahun ketiga. Biasanya itu yang tadinya kamu 3 hari eh, ke sekolah 2 hari kerja bisa dibalik. Kamu jadi sekolahnya cuma 2 hari tapi kerjanya 3 hari. Adapun kayak blok praktikum itu artinya kamu 6 bulan penuh kamu nggak ke sekolah. Kamu cuma kerja terus kerja aja ke kindergarten. Nanti kamu di situ siapin project kamu nanti akan didatengin sama apa dosen kamu yang dari college itu datang ke sini, dia dia duduk gitu ya di pojokan terus ngeliatin kamu kerjanya gimana sambil dicatetin gitu ya, itu perasaannya yang benar-benar tegang banget sih. Apalagi kalau pas kamu lagi bikin proyek sama anak kan kamu nggak boleh salah gitu ngelakuin tindakan-tindakan. Nah setelah itu kamu nanti ada apa kayak refleksinya, refleksi. Kamu nanti harusnya seperti apa? Kalau kayak gini harusnya saya bertindak apa gitu. Makanya di sini tuh guru TK di Jerman tuh profesional banget gitu. Karena emang latihannya itu susahnya setengah mati gitu. Ujiannya juga susah gitu. Tapi kalau misalnya mau dan semangat itu pasti bisa sih. Nah, ya setelah Anerkennungsjahr ya setelah di tahun ketiga itu namanya Anerkennungsjahr. Jadi jangan bingung. Ada ujian negaranya dan di sini nanti kamu kalau udah lulus itu kamu diakui sebagai guru negara gitu. Karena kan semua di sini standarnya sama. Semua guru yang ikut Ausbildung yang kuliah di sini mereka standarnya sama. Jadi nggak ada nih yang harus kita ikut sertifikasi, ngumpulin sertifikat gitu. Kita nggak ada. Ya karena semua sistemnya sama. Kamu mau kuliah college di kota A, kota B, kota C, mau Jerman Timur, Barat, Utara, Selatan, itu kamu semuanya sama. Karena kurikulumnya udah diatur dari pemerintah, dari undang-undang.
ya, dan nggak ganti-ganti, jangan panik, nggak ganti, nggak usah pusing gitu. Jadi ya kamu ya udah tahu. Jadi semua guru kita standarnya udah sama. Gitu. Em, ada juga setelah sekarang ini dari 2-3 tahun yang lalu bahkan yang lulus Ausbildung jadi sebagai guru itu udah disetarakan kayak kamu beneran kuliah. Jadi kamu tuh professional bachelor ya. Makanya kenapa Vicky punya gelar S1 walaupun nggak kuliah. Karena Ausbildung di Jerman 3 tahun yang lalu itu semua yang ikut Ausbildung sebagai guru TK itu diakui sebagai student ya, bisa paham ya di sini. Itu benar-benar apa ya, penghargaan banget sih untuk kita bahwa apa yang kita belajar, apa yang kita pelajari itu dilihat standar kita itu sama sama orang yang kuliah walaupun kita Ausbildung. Dan itu keren banget karena kalau kamu kuliah, wah itu capek banget deh di sini. Kuliah tuh capek banget karena pertama kamu nggak dibayar, kedua kamu kalau misalnya kuliah kan capek ya, materinya banyak, kamu harus kerja, kamu harus part time, dan itu susah loh. Kerja di malam hari ya, terus siangnya kuliah, kamu ngebagi waktunya, kamu nggak ada energi. Itu makanya banyak banget orang kuliah yang lama gitu, sampai 7 tahun nggak lulus-lulus, karena sambil kuliah, sambil magang, sambil kerja, kan capek gitu, nggak bisa konsen. Nah, Ausbildung itu kerennya kayak gitu, kamu nggak perlu magang, kan kamu udah kerja di situ, kamu juga digaji, kamu nggak perlu kerja malam-malam, tengah malam, atau shift A, shift B, nggak perlu, kamu udah sambil belajar, itu sama sambil kerja gitu. Itu makanya program Ausbildung di Jerman itu keren. Apapun jurusannya ya, apapun jurusannya. Kamu mau jadi tukang jahit juga bisa di sini, ada Ausbildungnya jadi tukang jahit. Seriusan, semua apapun yang ada pekerjaannya itu kamu bisa lewat jalur Ausbildung. Jadi kamu jangan mikir kamu di sini cuman bisa jadi guru TK di Jerman aja, enggak. Kamu bisa jadi apapun di sini. Gitu. Ya, ada ujian negara. Ujian negara jadi guru TK di Jerman ada 3 ya, tadi udah di-mention. Teori yang di sekolah, yang kamu ilmunya yang kamu dapat dari situ ada ujiannya, kayak examination. Terus kamu ada praksis di mana dosen kamu datang ke sini, dan itu nggak sekali loh, itu berkali-kali gitu. Ke sini terus kamu bikin proyek, terus kamu berpresentasi, kamu sama anak, presentasinya bukan sendiri ya, sama anak. Jadi guru itu, dosen kamu duduk terus ngeliatin gimana kamu bikin proyek itu sama anak-anak. Em, dan juga yang ketiga verbal, maksudnya kolokium kalau di sini. Jadi kamu bikin satu tema. Kamu mau ngebuka tema apa nih? Misalnya kamu mau ngomongin tentang, kalau Vicky waktu itu kolokiumnya tentang musik. Bagaimana musik bisa em, apa ya, bisa membuat anak itu, pendidikan anak yang sangat penting. Apa yang anak itu belajar dari musik gitu. Nah, itu Vicky buka tema itu, dan kolokium Vicky waktu itu dapat nilai 1. Satu itu maksudnya di sini 100 ya. Paling keren di sini. Karena ya Vicky emang suka banget sama musik, terus emang expertnya di situ gitu. Jadi waktu itu kolokiumnya, waktu ujian itu ngambilnya musik, apa, materinya tentang musik, musik dan anak-anak dan pendidikan anak usia dini. Nah, setelah kamu tiga-tiganya lulus, nah apa nih yang terjadi kalau kamu satu satu exam nggak lulus? Ya kamu nggak lulus, kamu harus ngulang. Jadi kamu tiga-tiganya harus lulus gitu. Kayaknya bener-bener di sini tuh kualitas guru tuh luar biasa. Em, ya, nah kalau udah lulus nih, lulus, kamu udah merem, kamu waktu itu ya, pas Vicky lulus, Vicky daftar ke 10 kindergarten. Itu semua nge-proof, itu sampai beneran deh, karena sampai takut kan, takutnya nggak diterima atau apa, tapi ternyata 10-10-nya itu beneran diterima, dan sampai bingung maunya yang mana gitu, apa milihnya kerjanya di mana gitu. Jadi jangan khawatir kalau kamu di sini lulus Ausbildung, kamu mau mau kerja apapun, jangan takut untuk nganggur. Di sini nggak ada orang nganggur. Di sini ada orang nganggur, mereka bukan karena mereka nggak bisa kerja, mereka males. Karena di sini orang yang nganggur pun dapat uang dari pemerintah. Crazy ya. Di sini orang nganggur dibayarin rumahnya, dibayarin asuransi, dibayarin makan, dibayarin semuanya gitu. Jadi em, apa, kamu tuh di sini nggak dapat kerja, pasti dapat kerja. Oke, next. Budaya kerja di Jerman, ya paling penting kamu harus tepat waktu. Di Jerman itu on time ya, mereka orang-orangnya itu on time, itu keren banget, apa, penting banget. Dan
kamu harus on time di kindergarten karena orang tua udah di depan kindergarten dari jam 7. Kalau misalnya jam 7 kamu nggak di situ, orang tua gimana mau ngasih anaknya, ya kan? Jadi tuh kamu harus on time. Jam 7 kamu udah harus di situ. em, dan apapun pekerjaan kamu di sini harus on time. Karena di sini kalau nggak on time biasanya oke sekali dua kali bisa lah mungkin macet atau apa gitu ya. Tapi di sini sih jarang macet. Jadi jarang telat gitu. Jadi biasanya is okay. Tapi kalau misalnya kamu selalu telat ataupun em, ya nggak on time gitu, itu kamu bisa dapat surat peringatan kalau kamu selalu telat atau nggak disiplin. Makanya itu budaya di Jerman tuh untuk on time-nya tuh penting banget. Dan efisien, kita harus kerja tuh harus efisien ya. Jadi jangan yang nggak ribet-ribet gitu, karena di sini kita harus semuanya produktif. Komunikasi yang terbuka, oh di sini nggak ada tuh yang namanya ngomong-ngomong nggak enakan gitu ya, kultur kita kayak aduh ntarnya tersinggung, kita nggak ada. Kalau misalnya kita Vicky juga tempat kerja kayak gitu emang awalnya susah kalau misalnya kita nggak pas atau apa atau kita ngasih mereka kerja kita harus bisa mendelegasikan orang lain gitu ya. Em, itu penting banget dan mengutarakan jangan dipendem kalau dipendem atau apa itu kita susah sih jadi di sini emang harus belak-belakan ngomongnya dan itu bukan yang apa ya negatif itu malah positif jadi kita bisa lebih berkembang komunikasi langsung yang terbuka ya, terus juga hierarki dan struktur. Di sini kita punya siapa bosnya, siapa apa tanggung jawabnya, di bawah bosnya itu siapa, seperti apa. Itu kita hierarkinya tuh udah jelas dari awal gitu ya. Dan strukturnya itu di tempat kerja juga ada strukturnya dan struktur di kindergarten itu paling penting. Kita kalau mau kerja sama anak-anak supaya dia bisa tenang, supaya dia feeling safe. Anak-anak lagi anak usia dini karena mereka kan belum tahu jam, ya nggak sih? Dia masih belajar apa itu besok, apa itu kemarin, apa itu lusa, apa itu minggu depan gitu ya. Jadi struktur tuh penting banget untuk mereka. Dan di Jerman itu keseimbangan kehidupan kerja itu benar-benar dijaga oleh pemerintah. Kenapa? Kayak misalnya nih, Vicky jadi guru TK di Jerman. Tahu nggak? Vicky daftar di fitness studio itu gratis, itu dibayarin sama pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah mau kita sehat. Jadinya dia menginvestasikan, oke, kamu kerja di perusahaan saya, kamu sana pergi ke sport gitu ya. Saya bayarin kamu. Mau kamu datang mau enggak itu urusan Vicky ya, tapi emang sih suka males kadang-kadang gitu. Tapi dari ininya aja kamu bayangin mereka bayarin kita gitu ya. Karena dia mau investasiin kita supaya kita hidup sehat. Terus juga kita dapat kerja 30 dapat libur 30 hari dalam 1 tahun. Kamu bisa ambil 30 hari itu mau dibagi-bagi waktunya. Itu yang 30 hari itu belum termasuk tanggal merah ya. Kalau tanggal merah itu udah emang tanggal merah. Jadi 30 hari ini benar-benar waktu libur cuti yang kamu pilih-pilih sendiri. Kamu maunya kapan gitu ya. Kayak kemarin Vicky baru liburan ke Indonesia 4 minggu. Nah, itu udah kepake semua. Jadi besok-besok udah nggak ada liburnya cuma pas tanggal merah doang gitu. Dan ini 30 harinya itu kamu digaji full gitu ya. Jadi walaupun kamu ambil cuti, oke mau cuti berapa? Oke 1 minggu nanti dipotong itu enggak. Jadi kamu ini apapun pekerjaan kamu, profesi kamu itu kalau kamu ambil cuti itu kamu selalu dibayar. Kalaupun kamu sakit, kamu juga dibayar. Jadi kalau kamu izin nggak kerja nih, kamu sakit, kamu tetap bayar full. Kan kamu bayar asuransi, ya nggak? Jadi karena kamu bayar asuransi ya kamu walaupun sakit ya kamu masih dibayar gitu. Itu enaknya sih kerja di Jerman. Jadi life work balance-nya tuh ada. Oke, next. Tantangannya bahasa. Bahasa itu tantangan yang paling nomor satu. Kenapa? Oh my God, bahasa Jerman di situ di Jerman bahasa Jerman itu susah. Kamu setiap benda kamu bayangin dia punya artikel der die das. Jadi der Fernseher, das Auto, die Couch und apa dan lain sebagainya itu mereka punya feminim, maskulin dan netral dan itu untuk kita ya kalau bahasa Inggris kan cuma ada the gitu kan ya. Tapi kalau Jerman ada der, die sama das.
dan kamu setiap barang di dunia ini feminim, maskulin atau netral itu. Dan juga ada kayak plural ataupun apa genitif, datif, akusatif gitu. Itu gramatiknya tuh luar biasa susah. Jadi tantangan di Jerman tuh bahasa sih yang paling sulit gitu. Kalau Vicky boleh saran, kalau misalnya nih kamu udah dapat B1 gitu ya, atau misalnya kamu kursus les sampai A2, kamu bisa kok ke Jerman pertamanya untuk ikut bahasa dulu gitu, supaya kamu jadi bisa belajar lebih gampang ya kalau misalnya kamu udah di sini. Atau misalnya kamu, oke, saya les di Indonesia, tapi saya mau cepet, ya kamu dengerin kayak misalnya video-video pakai bahasa Jerman, atau mungkin kamu nonton film pakai bahasa Jerman yang ada teksnya gitu ya, ada terjemahannya. Pokoknya kamu harus sering ngedengerin, karena bahasa itu kan bukan cuman apa yang kita belajar di sekolah ya, tentang der didas atau gramatik, tapi kamu juga harus menggunakan, kamu harus ngomong, kamu harus ngelatih practice, ngedenger dan juga lisannya. Jadi bahasa sih tantangan yang paling banyak, yang paling susah gitu. Perbedaan budaya, kultur sama adat. Ini pasti kamu pertamanya harus belajar dulu ya di sini kayak gimana sih budayanya atau kulturnya. Kayak Vicky di sini udah mungkin kan udah kelamaan di sini, jadi mungkin kadang buat kalian, ini Vicky kok nggak sopan gitu ya ngomongnya pakai nama. Misalnya di sini Priscilia, halo Priscilia. Biasanya kan kalau di Indonesia ada ini ya pakai Mbak, Ibu atau apa Kak, Kak gitu. Kalau Vicky di sini anak-anak aja manggil Vicky Vicky aja gitu. Banyak juga di sini anak-anak yang ngomong ke orang tua namanya aja, nggak pakai mama papa gitu. Dan itu udah biasa aja gitu, nggak aneh di sini gitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu, terus kayak open, kita ngomong langsung langsung ngomong aja kayak tadi kan, itu kan kultur kita di sini, kita nggak ada nih mendem-mendem atau apa, kita ngomong aja. Mungkin kalau kalian dengar, ih kok ngomongnya kayak gitu sih, nggak sopan atau apa, kalau di sini nggak ada kayak gitu. Jadi nggak enakan lah istilahnya gitu. Dan iklim dan cuaca, oh iya, di sini kan tadi ada 4 musim ya. Aduh, itu kalau misalnya winter itu apa jam 4 sore aja udah gelap. Terus di sini juga hari Minggu tutup. Hai, ini orang-orang Indonesia, hari Minggu di sini semua pada tutup. Aduh, itu paling kesel. Jadi kalau misalnya nih kamu hari Jumat, hari Minggu kamu nggak belanja yang buat kamu masak. Terus hari Minggu kamu oke mau beli sesuatu, oh semua pada tutup. Ya udah kamu makan Indomie aja yang ada gitu di lemari. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan makanan apa supermarket gitu ya, kamu nggak bisa ke Haun apa H&M, kamu nggak bisa ke Zara, kamu nggak bisa shopping shopping, mall tutup gitu. Jadi beneran di sini hari Minggu tuh dead city. Bisa bayangin kalau di Indonesia tutup gitu ya, toko-toko hari Minggu itu pada bangkrut semua. Kalau di sini nggak, hari Minggu pada tutup. Jadi ya cuaca sama iklim kamu harus ini beradaptasi. Di sini percaya banget sama perkiraan cuaca. Jadi setiap hari nih tanpa bohong-bohong, Vicky selalu harus tahu dulu besok cuacanya seperti apa. Karena kalau enggak kamu nggak tahu kamu mau pakai baju apa. Soalnya kadang kalau misalnya masa pancaroba gitu ya, dari musim dingin ke musim panas, itu pagi-pagi 15 derajat, ternyata siang-siang 30 derajat gitu. Jadi itu benar-benar yang kamu harus bisa menyesuaikan di situ. Jarak sosial dan integrasi itu juga kamu harus paham. Kayak misalnya di sini kamu nggak bisa ketemuan sama temen kayak gitu aja. Kalau di Indonesia mungkin udah mampir gitu ya, tiba-tiba nongol depan pintu, ada nggak si A, si B gitu, silakan. Di sini kamu nggak bisa, itu nggak akan dibukain pintunya atau nggak sopan bahkan ya. Karena kamu di sini harus bikin appointment dulu. Apapun itu, bahkan telepon juga pakai appointment. Crazy banget di sini ya. Mau telepon, mau apa pakai appointment semuanya, ada tanggal janjinya gitu. Em, ya, kayak gitu ya. Sistem sosialnya juga agak beda di sini. Dan juga sistem birokrasinya. Aduh, itu semuanya harus paper. Kamu harus ngurusin A, kamu harus ngurusin B, kamu harus ngurusin pajak, kamu harus ngurusin semuanya. Semuanya itu harus kamu urusin sendiri. Dan jangan harap ada agen yang bisa ngebantu kamu. Kalau di Indonesia nih yang udah kebiasaan sama agen, itu sampai Jerman udah kamu harus mandiri, kamu harus ngelakuin semuanya sendiri. Nggak ada sama sekali agen di sini yang ngebantu kamu gitu ya. Apalagi kalau birokrasi-birokrasi yang sama apa kayak buat KTP atau apapun itu nggak ada. Itu kamu harus ngurusin sendiri, visa gitu, itu kamu harus ngurusin sendiri semuanya. Oke, next.
Dan strateginya untuk menghadapi tantangan yang tadi kita udah sebutin tadi, yang pertama kamu harus benar-benar siap untuk belajar bahasa Jerman. Jadi lagi-lagi nih, apapun yang kamu mau lakukan di Jerman, bahasa itu nomor satu. Tanpa bahasa kamu akan kehilangan semuanya gitu, nggak akan sulit gitu ya untuk bisa ngapa-ngapain di sini. Jadi bahasa tuh emang benar-benar penting banget. Dan untuk bahasa itu ya kamu harus practice, kamu harus latihan ngomong, latihan ngedengerin, latihan gramatik dan lain sebagainya. Nggak akan bisa selesai-selesai sih untuk mempelajari bahasa Jerman. Dan kalau pas kamu udah di Jerman, tolong jangan nyari orang Indonesia. Kalau ke sini jangan langsung cari mana nih komunitas Indonesia. Nggak perlu, oke? Kamu mau cari komunitas di Indonesia, tinggal di Indonesia aja, jangan di Jerman, ya. Ini tips yang berharga banget. Kenapa? Karena ini dari pengalaman pribadi, adik Vicky waktu itu juga pernah ke Jerman, mau kuliah di sini, tapi dia nggak bisa karena dia selalu komunitasnya orang Indonesia. Vicky selama di sini bertahun-tahun dan dia yang baru 1 tahun di sini waktu itu dia teman Indonesia itu lebih banyak dari Vicky. Teman Indonesia Vicky cuma dua sahabat itu juga yang udah tahu ketemu dari awal Vicky di Jerman, jadi udah kayak family. Tapi setelah itu semuanya orang Jerman semua atau internasional semua. Dan itu yang bikin adik Vicky waktu itu nggak lulus. Karena dia nggak bisa improve bahasanya dia. Karena lagi-lagi ngomongnya bahasa Indonesia. Lagi-lagi komunitasnya orang Indonesia gitu ya. Jadi bener deh, di sini kamu harus pinter-pinter cari temen yang internasional. Jangan pinter-pinter cari orang Indonesia. Adaptasi budaya itu kamu juga pastinya apalagi buat kalian yang pakai kerudung ya, misalnya nanya nih bisa nggak orang yang pakai kerudung berkarir bisa kok orang apa namanya wakil kepala sekolah di tempat Vicky kerja itu dia orang Maroko namanya Fatima dia pakai kerudung dan itu posisinya udah tinggi maksudnya juga di sini em, tadi ya di sini tuh nggak ada umur mau umur berapapun mau pakai kerudung nggak pakai kerudung mau botak mau apapun gitu bisa kerja ya jadi sebenarnya yang dilihat dari orangnya tuh kualitasnya bukan dia seperti apa mukanya cantik enggak ganteng enggak atau apa gitu enggak seperti itu kualitas kerjanya yang dilihat. Em, Strateginya itu di sini juga kamu harus fleksibel dan kamu harus terbuka kalau kamu udah mindset kamu udah mikirnya segitu udah begitu aja itu nggak bisa kayak misalnya kamu mindsetnya oke anak-anak usia dini mereka nggak perlu belajar tentang seks karena itu dosa atau apa itu kamu nggak akan bisa maju di sini kamu di sini di TK mereka udah diajarin sexual education ya kamu harus ngomongin sama anak-anak gimana terjadinya anak bayi gimana orang berhubungan seks gitu ya itu kamu harus open kayak gitu kalau kamu masih nggak mau takut dosa atau apa kamu nggak akan bisa maju di sini kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain jadi di sini kamu harus terbuka kamu harus open minded kamu harus fleksibel untuk menerima perubahan gitu ya yang di Indonesia nggak ada kamu harus terima di sini kalau kamu nggak siap itu ya berarti kamu belum siap untuk kerja di Jerman dan kamu juga harus bisa manajemen waktu kamu gitu. Kamu harus punya yang tadi di sini tuh semuanya pakai termin. Termin tuh kata-kata yang paling penting banget di sini. Termin tuh artinya appointment. Di sini kamu harus bisa punya appointment kalender di Jerman. Kalau kamu di Jerman kalender itu udah temen terbaik kamu. Karena apapun yang mau kamu lakukan itu kamu lihat dulu kalendernya. Karena kalau misalnya kamu teleponan nih sama teman atau kamu mau ketemu sama teman, kamu mau janjian, apa yang kamu lakukan? Yang pertama ngelihat kalender dulu kan, kapan nih ada tanggal yang kosong, jam berapa. Nah, makanya kalender itu di sini teman baik kamu. Apalagi kalau kamu punya to-do list kamu misalnya ada project yang mau kamu kerjain, deadline-nya kapan, kamu harus ngapain, kamu harus nulis ini, kamu nulis itu harus manajemen waktunya harus kamu persiapkan. Ya, dan persiapan cuaca gitu ya. Kalau yang nggak tahan dingin misalnya, itu kamu harus mungkin ya harus punya trik sendiri sih supaya tetap anget. Kalau Vicky sukanya minum jahe gitu misalnya ya, itu bisa ngebantu atau beli sarung tangan yang bisa ada pencetannya bisa anget gitu, ada baterainya kayak gitu sih. Jadi ya itu sih strategi-strateginya. Um, Next, ya tips dan triknya tadi udah sempat di-mention juga ya, kamu harus rajin-rajin belajar bahasa Jerman.
pahami budaya kerja di Jerman, tadi udah Vicky spill kayak gimana. Dokumen itu penting banget karena kalau kamu dokumen yang gak lengkap, kamu bisa 100 kali bolak-balik ke Jakarta untuk ngurusin visa gitu ya. Em, Membangun jaringan profesional juga penting. Kalau misalnya kamu udah di sini, kamu kenalan di bidang yang lain, itu penting juga. Kalau misalnya kamu lagi cari ngelamar pekerjaan, itu ya kamu harus ngeliat-ngeliat di mana ya. Itu harus kamu harus bukan ngelihat dari satu perusahaan, tapi lihat perusahaan lain karena setiap perusahaan atau tempat kerja punya kebijakan masing-masing. Di kindergarten pun juga sama. Jadi kayak misalnya kamu mau kerja di kindergarten. Nah, kamu daftarnya kamu maunya di mana nih yang memiliki konsep apa? Konsep pedagogi Montessori kah, Regio kah, atau kamu mau daftar di kindergarten yang punya konsep open konsep, atau kamu mau kerja yang maunya maunya tuh apa dan daftarnya di mana? Memahami pajak dan asuransi sosial karena di sini tuh wajib banget orang untuk punya pajak, punya nomor pajak itu penting. Kalau di Indonesia apa ya, NPWP ya kita bilangnya ya di Iya. Indonesia. Itu kamu harus daftar dari awal. Kamu harus punya asuransi sosial. Gunanya apa? Kalau misalnya tiba-tiba kamu kerja nih, terus tiba-tiba kamu kecelakaan ya. Jangan sampai amit-amit, tapi misalnya kamu kecelakaan, sakit misalnya atau kepelintir atau keseleo atau apapun yang bikin kamu nggak bisa kerja dan bisa 3 bulan nggak kerja, 4 bulan nggak kerja, kamu harus punya asuransi ini. Karena nanti kamu akan dibayar full gitu, walaupun kamu 4 bulan, 3 bulan nggak kerja, ataupun kamu misalnya kehilangan pekerjaan kamu, karena apapun itu, kamu juga bakal dapet duit gitu ya. Jadi penting banget untuk ngurusin semua asuransi dan paham untuk pajak, beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari di Jerman. Nah, jangan sampai nih udah di Jerman lupa atau nggak tahu kalau hari Minggu pada tutup. Ntar kamunya pusing sendiri gitu ya. Jadi kayak gitu kamu udah tahu perkiraan cuaca seperti apa. Kamu udah tahu sehari-harinya di Jerman tuh kayak gimana gitu. Nah, itu penting banget sih supaya di sininya jadi kamu udah siap gitu ya mentalnya. Jangan sampai waktu pas Vicky masih student juga, waktu masih belajar, masih baru-baru banget di sini, em, itu ada orang Indonesia. Mungkin di Indonesianya dia hidupnya udah enak kali ya, semua dilayanin sama orang tuanya, punya supir dan lain sebagainya. Terus pas setelah ke sini tuh nggak seperti yang dia harapkan gitu. Karena di sini harus masak sendiri. Di sini kamu kemana-mana kalau nggak jalan kaki ya kamu naik bus atau tram atau subway atau apapun, ya pakai pakai kendaraan umum gitu istilahnya. Di sini kamu harus semuanya yang kayak tadi nggak ada agen, harus semuanya sendiri. Nah, anak ini dulu masih anak-anak sih kalau nggak salah, masih umur sekitar 21-an. Em, itu dia mungkin shock dan dia nggak sanggup untuk itu. Akhirnya dia depresi dan dia mau terjun dari apartemen, dia mau mau terjun itu dia karena stres kan, shock gitu, nggak tahu harus gimana. Akhirnya sampai teman-teman yang tinggal di apartemennya itu sampai nelfon ke orang tuanya, ngasih tahu, hey ini anaknya ada yang kayaknya dia depresi gitu ya. Akhirnya orang tuanya datang dari Indonesia ke Jerman gitu. Terus akhirnya anaknya dijemput. Nah itu karena dari awal anaknya nggak diedukasi gimana nanti kehidupannya dia di Jerman gitu. Dan itu beneran em, pressure-nya tuh banyak banget. Kamu yang tadinya biasa di Jerman disuapin, kamu dianterin ke A, ke B, kamu biasa di situ ada yang ngurusin, semuanya di sini tiba-tiba it's depend on yourself gitu ya. Kamu berada di atas kaki kamu sendiri, nggak ada yang bantu. Jadi semuanya kamu harus benar-benar sendiri dan kamu harus siap mentalnya di situ. Kalau kamu nggak siap, orang kayak anak yang itu yang dulu akhirnya dia nggak di sini nggak dilanjutin, cuman beberapa bulan, 9 bulan kalau nggak salah gitu ya, dia udah pulang pulang abis ke Indonesia karena nggak nggak cocok konsep hidup dia di Indonesia yang terbiasa sama hidup di sini gitu. Em, ya, jadi kamu ya harus beradaptasi dan di sini penting banget untuk keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi kamu, di mana kamu kerja gitu ya. Di sini juga harus ambil liburan, terus juga kamu di sini em, ikut sport atau apa ya, kayak jalan-jalan gitu supaya work-life balance kamu juga jadinya terjaga gitu. Oke, next. Selesai.
Selesai. Oke kalau gitu. Ya, itu sih yang penting yang kamu pengen tahu ya. Jadi sekarang mungkin bisa masuk tanya jawab. Oke, karena kita udah overtime juga, jadi aku bakal kasih kesempatan buat teman-teman, mungkin kita batasin jadi 2 orang saja dan hanya satu pertanyaan ya teman-teman. Aku bakal pilih boleh raise hand, untuk yang mau bertanya. Oke, masih ada yang mau raise hand? Aku bakal pilih 2 orang saja. Oke, yang pertama Kak Evita Polantalo boleh banget, open mic dan open cam untuk nanya ke Kak Vicky langsung. Oke, guten Morgen. Guten Abend. Guten Tag, Kak. Guten Tag. Di sini masih jam Iya, 3 guten sore. Tag. So, cuma bisa satu ya pertanyaan. Iya boleh, Sudah satu ya kan? Kak, karena kita udah overtime dan teman-teman yang lain juga, bisa kita kasih kesempatan buat nanya juga. So, ya. Kak Vicky, enggak mau nanya aja. Aku tuh sebenarnya lagi burn out nih, Kak. Apa namanya? Burn out dari rencana mau ke Jerman. Itu gimana ya cara Oh, buat bangkitin semangat lagi gitu? Ya, itu aja. nah pertama harus tahu dulu kamu burnout-nya tuh di mana. Kamu permasalahannya kamu kenapa kamu burnout itu atau apa bikin kamu down itu kenapa? Apa faktornya tuh apa? Kesulitan kamu tuh apa? Eh, Sebenarnya sih kesulitannya nggak ada, cuma tiba-tiba burn out aja gitu. Jadi kayak bingung mau apa lagi yang mau dikerjain. Soalnya kemarin kan saya ini kan ujian sertifikat B1. Cuma dari situ nggak ada semangat lagi buat buat ujian lagi. Kamu udah punya S1, punya B1 levelnya. Kebetulan eh, kurang 2 level lagi, kurang Kurang apa? dua poin. Oh, kurang Kan 4 2 poin. kan ya? Iya, Iya. ya jadi ya kalau misalnya kamu nggak tahu mau ngapain ya mungkin Jerman bukan pilihan option yang cocok untuk kamu ya. Kalau misalnya kamu sekarang udah patah semangat atau oh nggak tahu nih udah belajar bahasa Jerman tapi habis itu saya nggak tahu mau ngapain gitu ya. Karena apapun yang kamu kamu lakukan di Jerman kamu harus tahu dulu. Karena kan pertama tadi kamu mau ngapain ke Jerman? Tujuannya tuh apa? Mau AUPR kah? Mau Ausbildung kah? Mau studiran atau kuliah gitu ya? Atau kamu mau turis, mau jalan-jalan, atau kamu mau belajar bahasa Jerman di sini. Kamu juga bisa Sprachschule di sini gitu ya, les bahasa Jerman di sini. Iya. Dan kamu udah harus tahu dulu karena kalau kamu udah tahu, nanti kan kamu bisa untuk mempersiapkan visa. Kamu jadi harus ngapain gitu. Jadi ya, coba Oh, deh kamu refleksi diri dulu, apa benar kamu mau ke Jerman, apa benar kamu siap, apa benar ini pilihan terbaik. Jadinya, soalnya kalau belum ke Jerman aja udah burn out, gimana kamu di sini kan kasihan. iya sih. Ya, Benar-benar. oke. Itu ya udah nggak bisa lagi ya nanya. Kamu bisa Eee, DM Ya aja ke bantuan. Vicky, ya. Iya, ya, ya. Dan kasihan nih oke. Kak Vicky. Nah, untuk, mungkin nanti kalau ada pertanyaan Sama-sama. selanjutnya yang tidak terjawab, bisa banget buat, DM Kak Vicky juga untuk kelanjutannya. Selanjutnya, aku Bisa bakal lewat Instagram. nah betul, untuk kesempatan kedua ke Kak Gabriel boleh? Sebelumnya halo untuk Scotters dan Kak Vicky juga. Halo. Saya oke. Saya mau nanya, saya ini kan baru jadi maba. Apa masih apa juga bisa ikut program ini? Terus nanti misalnya mungkin semester lim- 5 atau 7 atau misalnya kalau untuk sampai ke sananya kurang dari 4 tahun gitu. Apa bisa kayak gitu? Oke, terima kasih. Kak Vicky kayaknya masih di-mute, Kak. Em, maksudnya gimana ya? Belum paham. Gini aku bantu, jelasin. Jadi, Kak Ya, Gabriel ini masih mahasiswa baru, Kak. Jadi, ya. berminat untuk ikut Ausbildung, apakah ada kesempatannya? Apakah, harus, apakah harus menyelesaikan kuliahnya dulu 4 tahun? Apa dari sekarang juga udah bisa join Ausbildung-nya? Ya.
kan tadi udah di-mention ya, kalau mau Ausbildung tuh nggak perlu S1, S2, S3, SMK atau SMA pun bisa. Kalaupun kamu nanti S1, itu juga belum tentu jaminan apa yang udah kamu dari sertifikat kamu itu diakuin di sini. Gitu ya, karena banyak banget universitas atau S1 kamu atau yang di Indonesia itu nggak diakuin di sini dan diakuin hanya SMA kamu. Jadi kan bukannya sayang gitu ya. Cuman kalau misalnya kamu dari awal udah tahu kamu mau ngapain, kayak Vicky dulu mau ke Jerman udah tahu mau mau kuliah di Jerman, itu dari pas lulus SMA udah dipersiapkan bahasa Jermannya supaya bisa ke sini gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kamu mau Ausbildung, pertama tahu dulu apa gitu. Kalau misalnya entah itu kamu S1 di sana dulu kah atau enggak, itu enggak ngefek sih sebenarnya di sini. Kamu S1 dulu di sana, mau S2 dulu di sana, kalau kamu mau ikut Ausbildung ya kamu harus ikut Ausbildung dulu dari awal di sini gitu ya. Jadi nggak ngefek sama sekali karena banyak juga DM yang bilang ya saya udah ini kalau nunggu lulus dulu ya. Kadang bingung. Terus kalau udah nunggu lulus mau ngapain? Kan di sini juga nanti ikut dari awal lagi gitu ya nggak sih? Jadi ya em, kamu kalau mau udah tahu mau Ausbildung ya kamu harus bahasa Jermannya dulu. Itu yang paling pertama. Karena mereka nggak butuh sertifikat kamu S1 kamu. Mereka pengen lihat kamu bahasanya di mana. Karena tanpa bahasa, apalagi kalau kamu mau jadi guru bahasa Jerman ya, kamu harus bisa bahasa Jermannya dulu. Jadi bahasa yang nomor satu. Oke? Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Uh, apakah masih bisa satu kesempatan lagi, Kak? Bisa, santai. Oke. Oke, selanjutnya aku bakal kasih kesempatan ke Kak Olivia, boleh? Terima kasih kesempatannya. Halo, terdengar kah Halo, suaranya? Olivia. Ya, Halo, guten Tag, Kak bentar. Vicky. Aku nih baru belajar bahasa Jerman A1 private gitu ya. Ya. Aku mau tanya, kalau misalnya untuk pengalaman praktikumnya dengan anak-anak, kalau misalnya saya di sini sering jadi relawan di panti asuhan atau di sekolah minggu di wihara, apakah itu cukup untuk memenuhi persyaratan untuk ikut Ausbildung LCR ini nih? Gitu. Enggak bisa, karena kan mereka nggak bisa Ah, membuktikan bahwa kamu udah pernah ikut sesuatu mm-mm. sama anak-anak kan. Jadi kamu Ah, ya harus ikut for praktikumnya di sini gitu. oh, Jadi kamu harus punya pengalamannya di sini dulu gitu, bukan di FSJ itu Indonesia. ya? Ya FSJ FSJ, kalau usia FSJ dia udah atau 36 au pair. gitu, usianya sudah. Kalau nggak salah FSJ itu masih bisa sih sebenarnya. Kalau yang au pair kita tahu sampai umur. Kalau mau AU PER itu sampai umur 28 gitu ya. Baru bisa Hmm, umur sampai segitu. oke. Vielen Dank, Kak Vicky. Gitu, gitu. Sukses ya. Terima Rajin-rajin loh kasih. belajarnya. Oke, thank you Kak Olivia. Karena kesempatan bertanyanya aku cuma kasih untuk 3 orang dan udah semua bertanya ke Kak Vicky, aku mau izin untuk share screen lagi ke teman-teman. Ya. Vicky Eh, boleh ini nggak satu lagi nih, karena ini tadi padahal udah Vicky mention ya, tapi ini masuk lagi nih di chat. Katanya boleh Kak, bilang boleh boleh. mau nanya ada nggak cewek berhijab bisa ikut Ausbildung ya. Tadi ini tolong nih. Di Jerman mereka kita nggak peduli agamanya apa, seksualitasnya apa, ya mau kamu jelek, mau kamu cantik, mau kamu ganteng, mau ngapain juga, mau kamu berkebutuhan khusus ataupun enggak, itu kalian bisa kerja, kalian bisa ikut Ausbildung, kamu bisa student di sini, kamu bisa belajar di sini, kamu bisa ke sini, gitu ya. Jadi tolong deh jangan jangan apa ya nanya lagi gitu, soalnya sedih banget. Mungkin kalau kalian mikirnya di Indonesia harus A, B, C, D gitu ya, kalau di sini tuh nggak ada. Kalian mau berhijab pun atau apapun juga di sini bisa. Ada kemarin pernah naik Uber. Uber tuh kayak kayak Gokar gitu di sini. Mm-mm. Em, itu supirnya cewek pakai jilbab itu. Terus juga kepala sekolah apa wakil kepala sekolah Vicky tempat Vicky kerja itu Fatima, dia orang orang Maroko, dia itu juga berhijab dan dia orang pinter gitu ya. Jadi jangan ngerasa kalau kamu pakai kerudung kamu tuh something bad gitu ya atau something less gitu. Jangan jangan pernah ngerasa kayak gitu di Jerman. Oke? Oke, Oke, itu thank you aja Kak sih. Vicky. Soalnya penting. Sorry, ini penting banget. Soalnya banyak banget yang nanya gitu. Sampai, aduh, kok mikirnya pada gitu ya? Emang kenapa kalau pakai kerudung ya nggak sih? Walaupun negara Eropa juga nggak masalah. Mau pakai kerudung, mau telanjang, mau ngapain juga silahkan di sini. Seriusan, mau telanjang silahkan di sini.
se-open minded itulah Jerman. Jadi, aku sekalian, share screen lagi dan, teman-teman stay dulu sampai akhir nanti kita bakal foto bersama juga sama Kak Vicky. Aku minta waktunya sebentar ya Kak, mau sharing lagi. Eee Jadi melanjutkan sedikit terkait Work Abroad Academy, di malam hari ini aku mau jelasin sedikit tentang program Ausbildung. Jadi, buat teman-teman yang pastinya di malam hari ini yang join tertarik ya dengan program Ausbildung. Di sini program Ausbildung itu seperti yang udah Kak Vicky mention tadi, berupa program pendidikan dan pelatihan vokasi selama 3 tahun. Jadi kalau di Indonesia itu seperti kita sekolah vokasi, di mana kita ada kerja prakteknya dan, kelas teorinya. Nah, di sini ada kelas, teori selama 2 hari dan, kita bisa kerja prakteknya selama 3 hari. Nah, di sini untuk syarat programnya sendiri, itu teman-teman laki-laki maupun perempuan bisa banget buat ikut, di usia 18 hingga 35 tahun dan seperti yang di-mention Kak Vicky juga, kalau di Jerman sendiri untuk usianya juga sebenarnya nggak ada batasannya, dan pendidikan minimal itu SMA dan SMK. Jadi teman-teman nggak perlu takut, "Oh aku, udah S1, oh aku masih SMK atau SMA." Teman-teman bisa banget buat join dengan, minimal sertifikat bahasa Jermannya yaitu B1. Lagi-lagi itu juga udah di-mention sama Kak Vicky tadi ya, teman-teman jadi diingat lagi apa yang Kak Vicky omongin. Dan, untuk ikut Ausbildung sendiri, kenapa sih, harus Ausbildung? Jadi di sini kita pastinya, 30% belajar teorinya dan 70% prakteknya. Jadi, teman-teman merealisasikan apa teori yang teman-teman dapat gitu, bukan cuma, teori teori teori, tapi nggak bisa merealisasikannya kan buat apa. Jadi melalui program Ausbildung ini, pemerintah Jerman memberikan kesempatan untuk, adanya praktek, kuantitasnya lebih besar daripada teori. Nah, pastinya dapat sertifikasi internasional dengan gaji per bulannya itu bisa di 15 juta karena ini berupa di awal mungkin ya 15 juta karena berupa program magang dan nantinya kalau teman-teman, udah menyelesaikan program Ausbildung dan ada juga kesempatan untuk, bisa diterima secara full time di, perusahaan yang teman-teman ikuti untuk program Ausbildung tersebut ya. Pastinya harus kerjanya harus baik dan harus impression-nya juga harus baik buat, perusahaan di mana teman-teman melakukan, Ausbildung biar, mungkin yang, mau bekerja di, perusahaan yang Ausbildung tersebut ya harus memberikan impresi yang baik gitu. Nah, syaratnya apa aja sih untuk daftar Ausbildung? Syaratnya cuma satu teman-teman, teman-teman harus punya sertifikat bahasa Jerman untuk skill dasarnya ya karena, lagi-lagi untuk di Jerman sendiri, bekerja di sana harus punya skill bahasa Jerman. Jadi nggak cukup untuk, "Aku bisa bahasa Inggris, aku udah native nih bahasa Inggrisnya." Nggak cukup cuma bahasa Inggris doang. Jadi teman-teman harus bisa bahasa Jermannya dan, ada nilai plus juga buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman di bidang tersebut. Jadi kayak tadi seperti yang Kak Vicky jelasin untuk jadi guru TK, seorang itu harus punya, connection dengan anak-anak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya connection sama anak-anak ya, pastinya, "Aduh gimana nih menghadapi anak-anak?" Ya pastinya harus ada lah, nilai positifnya itu untuk bisa jadi nilai tambah bagi, nanti, perusahaan-perusahaan di Jerman tersebut. Nah, di Skotar sendiri, khususnya di Work Abroad Academy, kita itu membantu teman-teman untuk bimbingan bahasa dan juga persiapan dokumennya. Nah, di sini kita, eee persiapkan teman-teman untuk latihan wawancara program, yang akan diikuti di Ausbildung-nya, pelatihan bahasanya. Seperti yang dijelaskan Kak Vicky tadi juga butuh adanya translator untuk, dokumen. Nah, kita juga ada pendampingan, persiapan berkas sampai translator tersebut juga ada, kita sediakan di sini. Dengan adanya kelas intensif offline dan online di Skotars untuk program Ausbildung, juga nanti dibantu juga untuk persiapan CV dan motivation letter-nya. Dengan mengikuti program ini teman-teman juga bisa dapat buku, modul, dan latihan soal pastinya ya, karena kalau untuk belajar bahasa nggak cukup cuma, belajar teori tertulis, teman-teman juga harus punya catatan-catatan juga untuk, kosakata-kosakata yang mungkin dibutuhkan untuk, belajar di Jerman. Nah, untuk testimoninya ini ada kita, Kak Dwi yang udah lolos program Ausbildung di bidang pengolahan makanan dan beliau berangkat di tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, untuk detail lokasinya, teman-teman bisa banget untuk, ikut programnya itu di Bimbel Brain Academy Blok M ataupun di Fatmawati yang, buat teman-teman yang di Jakarta pastinya
tahu lah ya Blok M di mana, Fatmawati di mana, jadi bisa join di Blok M dan Fatmawati. Tapi buat teman-teman yang di luar di luar Jakarta, teman-teman bisa banget join untuk kelas online-nya. Nah, inilah, surprise di hari ini aku bakal kasih promo spesial khusus buat teman-teman yang join webinar kita di malam hari ini. Nah, promo webinar ini hanya berlaku sampai tanggal 10 September nanti. Teman-teman bisa mendapatkan untuk kelas Ausbildung online di harga 10.999.000 dan untuk kelas offline-nya di harga 15.999.000. Tapi nggak hanya itu, karena promo di malam hari ini teman-teman bisa dapetin special cashback 500.000 khusus untuk peserta webinar. Dan untuk program ini teman-teman juga bisa dengan pembayaran cicilan ya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan ke admin kita dan juga ke konsultan kita terkait gimana teman-teman nyamannya untuk pembayarannya. Dan buat yang berminat boleh banget di-screenshot dulu, aku kasih waktu 5 detik buat screenshot ini, karena nanti untuk ngeklaim promonya teman-teman harus punya bukti kalau hadir di webinar ini dan juga ada listing namanya, jadi kita bakal cek gitu. Boleh di-screenshot dulu, aku kasih waktu 3 detik, 1, 2, 3. Dan nggak hanya 500.000, aku nambahin special cashback lagi khusus yang daftar di malam hari ini, ada tambahan 300.000 cashback-nya buat teman-teman. Jadi total cashback yang teman-teman dapatkan ada 800.000. Jadi nanti after pembayaran, teman-teman bakal dikembalikan uangnya 800.000. Jadi ini harus di-screenshot juga buat ngeklaim. Hanya berlaku dari tanggal 7 September ini sampai tanggal 10 September, dan khusus promo yang tambahan cashback 300.000 itu khusus pendaftar hari ini sampai jam 12 malam, ditungguin sama admin kita, sama konsultan kita, jadi nggak perlu takut buat ketinggalan promo ini. Jadi aku kasih waktu lagi 3 detik, 1, 2, 3. Nah, aku bakal stop share presentasinya. Jadi mungkin sekian dari Work Abroad Academy penjelasannya. Teman-teman nanti yang berminat dan tertarik bisa banget buat chat ke link yang aku sematkan di chat box kita. Nah, di malam hari ini karena udah penghujung acara juga dan sangat overtime, terima kasih banget buat Kak Vicky udah mau sedikit overtime bareng kita di malam hari ini. Jadi aku mau foto bersama dulu, dan ini ada 3 slide. Buat teman-teman boleh banget open cam dulu yuk bareng-bareng. Jadi kita ada buktinya di malam hari ini udah melakukan webinar bersama. Oke, teman-teman boleh on cam dulu. Yuk. Oke, ada 3 slide ya. Kita mulai slide pertama dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya kita ke slide kedua, 1, 2, 3. Dan terakhir ke slide ketiga. Oke, teman-teman, di malam hari ini mungkin untuk webinarnya kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih banyak insight-insight yang udah dikasih sama Kak Vicky. Mungkin kalau ada yang belum terjawab, teman-teman bisa DM Kak Vicky dan juga konsultasi ke konsultan kita di link yang udah aku sematkan di chat box. Feel free banget, kita nggak ada pungutan biaya untuk bertanya yang teman-teman butuhkan. Jadi, terima kasih banyak untuk partisipasinya di malam hari ini, di malam Minggu ini udah menyempatkan waktunya buat ngumpul bareng kita, kalau kata Kak Vicky tadi ngedate bareng kita di malam hari ini. Jadi malam ini nggak sama pacarnya dulu, jadi sama kita dulu. Terima kasih banyak Kak Vicky untuk insight-nya, mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan sharing lagi bareng Kak Vicky dengan, Ya. cerita lainnya. Dan, aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman, tadi Kak Vicky juga sempat mention banyak banget ya program Ausbildung yang ada. Jadi kira-kira 2 minggu lagi kita bakal ada webinar terkait jadi hairstylist dan makeup artist melalui program Ausbildung di Jerman. Jadi jangan lupa pantengin Instagram-nya Work Abroad Academy. Buat teman-teman yang tertarik boleh banget daftar dari link nanti yang akan kita share di Instagram. Jadi biar nggak ketinggalan, follow Instagram Work Abroad Academy. So, terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi teman-teman semuanya. Thank you Kak Vicky. Bye, sama-sama. Senang semua ketemu sama kalian. Bye Rika, Rozan, Olivia. Sukses ya Olivia.